Shalom jemaat Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam renungan pagi acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-40, tetapi kita akan membaca ayat 14 dan ayat 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Belajar percaya. Saudara yang terkasih, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus setelah terbaring 4 hari di kubur merupakan cerita yang sudah tidak asing di telinga kita. Maria, Marta, dan Lazarus adalah 3 bersaudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus, seharusnya Yesus mendengar permohonan Maria dan Marta yang dikirim kepadanya ketika Lazarus masih dalam keadaan sakit, dan Yesus dapat menyembuhkan ketika ia mendengar berita itu. Tetapi jawaban Yesus cukup menghibur seperti yang kalau kita perhatikan di ayat 4, bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kenyataannya Lazarus tetap mati juga dan sudah dikubur selama 4 hari. Nah, sebagai manusia, tentu Maria dan Marta yang sedang berduka cita itu merasa kecewa dengan Tuhan Yesus yang tersirat melalui perkataan Maria, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara yang terkasih, Tuhan seringkali membungkus berkat-Nya dalam badai masalah dan pergumulan. Ia tidak serta-merta mengizinkan kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Di ayat 15, Tuhan Yesus berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Ayat ini jelas berbicara bahwa memang Tuhan Yesus dengan jelas mengizinkan Lazarus sakit dan sampai mati. Bahkan sudah 4 hari terbaring di kubur. Tetapi yang menarik di sini adalah maksud ketidakhadiran Tuhan pada saat itu adalah supaya mereka, Maria dan Marta, belajar percaya. Belajar percaya yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Yesus. Seringkali ketika masalah di depan mata, tak dapat dipungkiri bahwa yang kita lihat adalah besarnya masalah kita dan mengaburkan iman percaya kita pada hebatnya kuasa Tuhan yang sanggup menolong. Melalui kisah Lazarus dan kedua kakak perempuannya ini, ada 2 poin penting yang ingin saya bagikan untuk kita renungkan bersama tentang belajar percaya ketika Tuhan izinkan masalah terjadi. Poin yang pertama, belajar percaya bahwa semua hal yang terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, di sini kabar Lazarus sakit, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan membawa kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Kalau kita perhatikan keseluruhan konteks kisah Lazarus ini, mungkin akan timbul pertanyaan di awal. Mengapa Yesus sengaja membiarkan orang yang dikasihinya sakit sampai mati, bahkan sudah 4 hari terbaring di kubur? Mengapa Yesus seolah-olah menunda-nunda untuk menjenguk dan menyembuhkan sebelum Lazarus mati? Saya teringat kisah seorang yang buta sejak lahir. Dikatakan bahwa kebutaannya bukan karena salah orang tuanya atau bukan kesalahannya sendiri, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia melalui si orang buta itu. Sama halnya dengan Lazarus. Kita juga sebagai orang percaya, jika ada masalah, ada pergumulan, ada duka cita, ada sukacita sekalipun, semuanya sesungguhnya bermuara untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu yang terpenting di sini adalah
bagaimana sikap hati kita ketika kita menghadapi dan menanggapi semua masalah kejadian dalam hidup kita, sehingga kita tidak terjebak dalam tanda tanya, mempertanyakan mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, atau mengizinkan kita mengalami masalah yang berat dan tak kunjung ada jalan keluar. Poin yang kedua, belajar percaya terhadap fakta bahwa Yesus adalah kebangkitan hidup. Ayat 25 dan ayat 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat 26, "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Ya, ayat ini seringnya kita baca atau dengar ketika ada yang meninggal dunia sebagai ayat penghiburan bagi keluarga yang berduka. Tetapi ini bukan sekedar ayat penghiburan, bukan sekedar ayat penguatan dan janji bagi kita, tetapi merupakan dasar iman dan kepercayaan kita terhadap apa yang Yesus lakukan di akhir zaman kepada barang siapa yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam konteks ini, Tuhan Yesus menguatkan iman percaya Marta untuk belajar percaya. Tidak hanya untuk mujizat sesaat bagi kebangkitan adiknya Lazarus, tetapi lebih daripada itu bahwa ada kebangkitan di akhir zaman. Demikian juga bagi kita orang yang percaya kepadanya, bahwa percaya kita tidak sebatas pada hal-hal yang sementara dan sesaat selama kita masih hidup di dunia ini. Tetapi lebih jauh dan dalam daripada itu, bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus membawa kita hingga kepada kekekalan. Hal ini menolong kita untuk belajar menguatkan otot-otot iman dan percaya kita selama hidup di dunia dan dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Kita dapat memandang jauh ke depan bahwa ada pengharapan kekal bersama Dia yang mengizinkan masalah terjadi. Mari melalui masalah dan pergumulan kita sama-sama terus belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hal itu Ia izinkan terjadi untuk kemuliaan-Nya. Dan tentu saja ada pengharapan kekal yang menanti kita pada akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menyediakan kekekalan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini, terus menolong dan mendorong kami untuk terus belajar percaya kepada Tuhan untuk setiap hal yang sudah Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup kami. Selain untuk memuliakan nama-Mu semata, kami juga belajar untuk mempercayakan setiap perjalanan hidup kami kepadamu, karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan boleh memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.